Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Devinanda Permadi dengan NIM 1122104443. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat dengan judul atau tema proses transaksi akad kredit konsumtif pada perbankan syariah. Nah, proses transaksi akad kredit konsumtif pada perbankan syariah berdasarkan dalil pada Al-Quran atau sunnah-sunnah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang bebas dari riba, gharar, dan daror. Berikut adalah deskripsi proses transaksinya. Pertama ada tahap pra-akad, kemudian ada tahap akad, dan yang terakhir adalah tahap pasca akad. Nah, tahap pra-akad sendiri yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan konsumtif kepada bank syariah. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas diri, bukti penghasilan, dan informasi mengenai barang atau jasa yang ingin dibiayai. Kemudian bank syariah sendiri melakukan analisa kelayakan kredit nasabah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati nantinya. Kemudian jika nasabah dinyatakan layak kredit, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai akad pembiayaan. Negosiasi ini meliputi objek pembiayaan, harga jual, dan margin keuntungan bank. Kemudian ke tahap berikutnya yaitu tahap akad. Akad pembiayaan dilakukan di hadapan yang berwenang dari bank syariah. Kemudian akad ini harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang sah menurut syariah Islam. Dalam akad pembiayaan, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank syariah membeli barang atau jasa yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, ditambah dengan margin keuntungan bank tadi. Kemudian ada tahap pasca akad. Nah, nasabah berkewajiban untuk melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati. Angsuran ini terdiri dari pokok-pokok pembiayaan dan margin keuntungan bank. Kemudian bank syariah berhak untuk melakukan penagihan jika nasabah terlambat atau menunggak pembayaran angsuran. Penagihan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau intimidasi. Dalil Al-Quran dan Sunnah yang mendasari akad kredit konsumtif syariah sendiri adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual dan beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada Al-Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap jual beli yang tidak disertai dengan akad dan serah terima, maka jual beli tersebut batal. Prinsip-prinsip syariah dalam akad kredit konsumtif, akad harus jelas dan transparan. Baik bank syariah maupun nasabah harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing dalam akad pembiayaan. Kemudian akad harus bebas dari riba. Bank syariah tidak boleh membebankan bunga kepada nasabah. Keuntungan bank hanya diperoleh dari margin keuntungan yang disepakati dalam akad. Akad harus bebas dari gharar. Akad pembiayaan tidak boleh mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, akad harus bebas dari doror. Akad pembiayaan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sekian penjelasan dari saya tentang proses transaksi akad kredit konsumtif pada perbankan syariah berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.